Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa, bersama saya Rizky Darmansyah. Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar majelis hakim menolak pledoi dari terdakwa Agus Nurpatria dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. JPU menilai dalil yang dikemukakan tim kuasa hukum tidak tepat. Dari poin-poin dalam nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK maupun pembelaan pribadi dari terdakwa, kami penuntut umum berkesimpulan terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK yang mana replik ini kami bahas dalam dua bentuk, yaitu tanggapan umum. Satu, bahwa setelah kami penuntut umum membaca dan menelaah nota pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa, semuanya berfokus kepada satu titik, bahwa terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa didasarkan dengan perintah yang sah dan keadaan memaksa dengan alasan sebagai anggota Polri wajib patuh terhadap perintah. Namun terdakwa dan penasihat hukum lupa akan penggalan kalimat lanjutannya, yaitu perintah yang sesuai dengan norma hukum, moral, dan kesopanan. Sehingga dengan demikian atasan tertinggi seorang Polri di Republik Indonesia itu adalah hukum dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di NKRI ini berdasarkan konstitusi. Dengan demikian Polri juga harus tunduk terhadap hukum, apalagi Polri adalah penegak hukum. Sehingga seharusnya anggota Polri lebih peka dan lebih mengetahui mana tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Dua, bahwa tindakan bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa juga mendalilkan dasar hukum perintah yang sah tersebut melalui adanya surat perintah nomor Sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing HUK .6.6 tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022. Tapi justru terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berpura-pura lupa atas suatu fakta bahwa surat perintah tersebut telah diuji oleh lembaga pengawas Polri yang kredibel, independen sebagaimana termuat dalam petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria terdakwa yang dihadapkan depan persidangan ini yang mencantumkan barang bukti berupa surat perintah Kadipropam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 garing HUK .6.6 2022 tanggal 8 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Brigjen Hendra Kurniawan, yang mana walaupun ada surat perintah tersebut pelanggar atas nama Agus Nurpatria terdakwa dalam perkara ini tetap diputus melakukan permukatan jahat dengan AKP Irfan Widianto dengan cara memerintah AKP Irfan Widianto untuk cek dan amankan DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Komplek Duren 3. Dengan demikian secara fakta dan secara yuridis surat perintah Kadipropam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 Romawi garing HUK .6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2020 adalah tidak sah. Dan tentang hal itu tidak perlu pendapat ahli adecat yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa untuk menjelaskannya, maka tentang hal tersebut sudah terbantahkan secara fakta. Ketiga, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada kesimpulannya menyatakan terdakwa Agus Nurpatria tidak bersalah melanggar dakwaan pertama primer melanggar 49 pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan dalil atau dasar hukum pasal 51 KUH dan pasal 48 KUH pidana yang mana hal tersebut memperlihatkan suatu. Pemirsa, kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan jalannya agenda sidang hari ini dengan agenda duplik dari terdakwa yang akan disampaikan oleh penasehat hukum. Duplik atas replik penuntut umum terhadap nota pembelaan penasehat hukum dalam perkara 806-Pitsus-2002-PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin oleh tim penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Disampaikan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Bahwa dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan duplik penasehat hukum atas replik yang disampaikan oleh saudara penuntut umum atas nama terdakwa dianggap sudah dibacakan. Dalam hal ini diwakili oleh kami dianggap sudah dibacakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kita dapat bertemu dalam keadaan sehat sehingga dapat melanjutkan persidangan hari ini. Mohon perhatian majelis hakim yang mengadili perkara aku.
bahwa duplik akuo kami sampaikan dengan iringan doa agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayahnya kepada majelis hakim, agar dapat memutus berlandaskan pada kenyataan yuridis dan didasari keyakinan luhur demi diperolehnya kebenaran dan keadilan yang hakiki, serta dapat memberikan putusan yang murni dari hasil kebijaksanaan dan pertimbangan yang objektif tanpa prejudice dan tidak memihak demi tercapainya keadilan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang mengadili perkara akuo. Kami selaku penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin melalui uraian duplik akuo bermaksud menyanggah argumentasi dari saudara penuntut umum sebagaimana termaktub dalam replik akuo. Adapun segenap uraian argumentasi hukum yang akan kami sampaikan bukanlah merupakan bentuk pernyataan sikap yang didasarkan pada kebencian ataupun dengan tujuan merendahkan pihak manapun. Melainkan pandangan tersebut kami sampaikan dengan semangat persaudaraan sesama penegak hukum yang mengemban profesi terhormat sebagai penanggung jawab bagi tegaknya hukum secara pasti, adil, bermanfaat bagi seluruh rakyat negara kesatuan Republik Indonesia demi mencari perlindungan di pengadilan Tuhan nanti. Tentunya kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan tuntutan saudara penuntut umum terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut. A. Tuntutan penuntut umum dianggap sudah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat tuntutan akuo dan replik akuo. Serta kami tetap pada dalil-dalil nota pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Adapun tanggapan kami atas dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam duplik akuo adalah sebagai berikut. B. Tanggapan atas replik akuo terkait pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Dalam halaman 2 replik akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. Kejujuran menjadi tidak terhingga nilainya ketika disampaikan sebelum adanya penekanan atas si peminta kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Bahwa terhadap dalil pernyataan saudara penuntut umum di atas, kami selaku penasihat hukum menegaskan kembali bahwa kejujuran terdakwa Arif Rahman Arifin sudah disampaikan sedari awal. Bahkan sebelum dimulainya penyidikan, laporan polisi nomor LPA garing 0446 garing angka Romawi 8 garing 2002 garing SPKT titik dit TV Cyber Bareskrim Polri tertanggal 9 Agustus atau selanjutnya disebut LP 0446. Karena berdasarkan alat bukti saksi Baikuni Wibowo, alat bukti saksi Cuk Putranto dan alat bukti keterangan Arif Rahman Arifin, maka dapat dengan mudah dipahami bahwa sejak awal terdakwa Arif Rahman telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 yang dilakukan dengan cara melaporkan temuan salinan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propam Polri dan bagian tim khusus yang telah dibentuk Kapolri untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Namun saksi Hendra Kurniawan malah menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam posisi sulit karena memerintahkan Arif Rahman untuk melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo secara tatap muka. Dan setelahnya saksi Ferdi Sambo mengancam terdakwa Arif Rahman agar rekaman CCTV tersebut tidak bocor kemanapun. Bahwa selanjutnya alat bukti saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti saksi Cuk Putranto serta alat bukti keterangan Arif Rahman maka telah terbukti setelah terdakwa Arif Rahman merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo karena sudah ditempatkan dalam patsus sejak tanggal 8 Agustus, terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan dengan jujur tentang cerita yang ditonton oleh terdakwa dari file kopi rekaman DVR CCTV dan menyerahkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang sudah dipatahkan kepada penyidik Waprov di Propam Polri pada tanggal 8 Agustus. Yang mana rekaman tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Joshua yang masih hidup pada saat Ferdi Sambo tiba di Kompleks Polri. Adapun berdasarkan fakta yang diungkap oleh terdakwa Arif Rahman tersebut, penyidik malah membuat LP 0446 yang mendasari dimulainya pemeriksaan perkara akuo hingga persidangan saat ini.
Bahwa selanjutnya terdapat fakta lain yang membuktikan terdakwa Arif Rahman sudah jujur sedari awal bahkan sebelum dimulainya penyidikan perkara akuo. Karena dapat dilihat kejujuran Arif Rahman telah disampaikan sejak proses penyidikan perkara 340. Sebagaimana terbukti dalam pertanyaan nomor 11 berita acara pemeriksaan tanggal 8 Agustus atas nama terdakwa Arif Rahman. Diketahui terdakwa membuka dengan seterang-terangnya fakta terkait salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 hanya dengan satu pertanyaan terbuka dari penyidik, yakni, saudara jelaskan apa kegiatan saudara pada tanggal 12 Juli? Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, jelaskan. Menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa langsung menjawab dengan sejelas-jelasnya perihal yang ditonton dalam salinan rekaman CCTV. Bahwa selain itu, fakta persidangan di atas membuktikan bahwa kejujuran terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni memiliki peran penting dan memberikan dampak yang signifikan untuk membuka terang peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Karena pada saat sebelum bukti laptop milik saksi Baikuni dan salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Duren 3 diserahkan secara sukarela, diketahui tidak ada penyidik yang mencari bukti tersebut karena dirasa tidak berkaitan dengan perkara 340. Dan 3, yang telah dilakukan backup atas inisiatif saksi Baikuni Wibowo dan disetujui oleh terdakwa Arif Rahman Arifin. Bahwa berdasarkan segenap fakta persidangan di atas, maka dengan ini kami mempertanyakan maksud dari pernyataan jujur di awal lebih bernilai bukan di akhir. Karena yang dikemukakan oleh saudara penuntut umum. Karena kejujuran mana lagi yang lebih berharga daripada kejujuran terdakwa Arif Rahman yang telah menyampaikan sejak awal fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan isi rekaman DVR CCTV. Bahkan sebelum dibuatkan LP 0446. Berdasarkan fakta di atas, karena pada faktanya saudara penuntut umum tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa saudara penuntut umum sendiri menikmati manfaat dan nilai dari salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang sudah diungkap oleh terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni. Tidaklah adil jika saudara penuntut umum mengambil manfaat atau nilai dari kejujuran Arif Rahman Arifin, namun di sisi lain saudara penuntut umum menafikan kejujuran dengan kalimat yang seolah menyimpulkan bahwa kejujuran tersebut tidak berharga karena tidak disampaikan di awal. Jika kejujuran tersebut tidak berharga, maka seharusnya saudara penuntut umum tidak sama sekali memanfaatkan kejujuran terdakwa Arif Rahman sebagai alat bukti ataupun barang bukti dalam persidangan. Bahwa saudara penuntut umum dalam menjalankan profesi seharusnya tetap berpedoman pada tanggung jawab setinggi-tingginya Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak hanya sekedar menjalankan profesi dalam melakukan penuntutan. Penuntutan harus maksimal mungkin dilakukan, namun tetap berlandaskan kejujuran, hati nurani dan kemanusiaan. Saudara penuntut umum yang terhormat, sesungguhnya dalam hal ini tidak jujur, mengakui fakta persidangan dan mengambil manfaat dari kejujuran terdakwa Arif Rahman Arifin. Akuilah secara jujur dan sportif karena sangat tidak pantas bagi seseorang yang telah berlaku jujur diperlakukan demikian tidak adil di muka persidangan yang disaksikan oleh publik. Apalagi kejujuran tersebut langsung diungkap dengan resiko yang demikian besar dan disampaikan dengan cara langsung tatap muka menentang skenario mantan atasan di muka persidangan. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa selanjutnya kami penasihat hukum juga berkeberatan dengan pernyataan pembuka saudara penuntut umum dalam replik akuo, yakni pernyataan in dubio pro lege fori, atau jika terdapat keraguan-raguan hakim tetap patut menghukum terdakwa. Karena penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan asas in dubio pro lege fori dalam replik akuo. Karena pada faktanya asas tersebut hanya relevan terdakwa dan sama sekali tidak relevan untuk digunakan apabila terdapat keraguan-raguan terkait ada atau tidaknya unsur keinsafan atau kesalahan. Bahkan dalam berbagai literatur, asas tersebut digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dipidana. Sebagaimana dituangkan oleh Barda Nawawi Arif. Hakim menerapkan adagium in dubio pro lege fori, yaitu karena hakim menafsirkan kemampuan bertanggung jawab tertuduh berdasarkan pada sikap dan ucapan dari pelaku.
Hal ini mengartikan bahwa kemampuan bertanggung jawab tertuduh dilihat dari segi subjektif yang melekat pada diri orang tersebut, terutama pada pertimbangan terakhir, di mana kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan normal atau tidaknya akal dan jiwa tertuduh. Bahwa selain uraian di atas, saudara penuntut umum tidak cermat dalam mengutip asas in dubio pro lege fori. Karena terkait dengan asas tersebut masih terdapat banyak perdebatan antara ahli hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Mulyatno dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana sebagai berikut. Menurut Pompe, apabila hakim ragu-ragu terhadap terdakwa, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka di situ dapat dikecualikan pasal 44 tidak ada. Sehingga pidana dapat dijatuhkan. Hal itu berdasarkan adagium in dubio pro lege fori. Namun terdapat perbedaan pendapat dari yang lain, di mana pendapat Pompe bertentangan dengan pendapat Van Hamel, pendapat Simon, pendapat Sevenbergen, pendapat N. Langemeyer, dan Vos, di mana pendapat tersebut merujuk pada asas in dubio pro reo, yang mana artinya jika terdapat keraguan-raguan harus diambil keputusan yang dapat meringankan bagi seorang terdakwa, maka dalam hal itu terdakwa dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab sehingga tidak dijatuhi pidana. Kami pun sesungguhnya berpendapat bahwa terkait dengan asas in dubio pro lege fori sesungguhnya digunakan dalam konteks kodifikasi hukum sebagaimana dapat kami kutip dalam literatur yang ditulis oleh Gunther Philips dianggap sudah dibacakan. Adapun tanggapan kami atas dalil-dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum terkait pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin adalah sebagai berikut. 1. Tanggapan atas replik akuo terkait penyalahgunaan keadaan atasan terhadap bawahan sehingga menyebabkan dilema moral. Bahwa berdasarkan halaman 5-6 replik akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. Senyatanya pasal 6 ayat 2 huruf C di atas, terdakwa Arif Rahman Arifin dapat saja menolak perintah dari saksi Ferdi Sambo dan melaporkan hal tersebut kepada atasan dari saksi Ferdi Sambo. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa, terdapat lampiran petikan putusan sidang Komisi Etik Kode Polri atas nama Arif Rahman Arifin, nomor putusan dianggap sudah dibacakan, yang menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin pada saat Wakaden B Biro di Propampori tidak menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawab profesional dan prosedural sebagai bawahan, tidak menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, serta melakukan permufakatan dan pelanggaran KEPP sebagaimana atasan telah memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan sebagai atasan telah menggunakan kewenangannya serta tidak bertanggung jawab. Bahwa kami penasihat hukum berkeberatan dengan pernyataan saudara penuntut umum sebagaimana dijabarkan di atas, dikarenakan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Arif Riyadi Arifin, alat bukti saksi psikolog forensik Nathanael Sumampau, alat bukti ahli psikiatri forensik Natalia Widiasi, dan alat bukti surat nomor 10 berupa presentasi dari ahli psikiatri forensik. Maka telah terbukti bahwa setiap orang memiliki atau mempunyai reaksi yang berbeda untuk menolak perintah atasan. Bagi orang yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi seperti terdakwa Arif Rahman Arifin, perbuatannya yang menyetujui usulan saksi Baikuni Wibowo untuk melakukan backup isi rekaman DVR CCTV dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penolakan perintah atasan. Mohon dipahami saudara penuntut umum dan majelis hakim yang kami muliakan. Bentuk penolakan tidak mungkin seragam, namun pasti akan berbeda berdasarkan latar belakang, pola didikan, pendidikan, pergaulan, dan budaya organisasi sehingga output tindakan setiap orang bisa memberikan hasil yang berbeda untuk stimulus yang sama. Justru menunjukkan ketiadaan mens rea. Bahwa selanjutnya saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propampori dan bagian tim sus yang dibentuk oleh Kapolri merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melanjutkan laporan terdakwa saksi Arif Rahman kepada atasan saksi Ferdi Sambo yaitu Bapak Kapolri. Namun malah melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo dan menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam keadaan sulit hingga tertekan, telah menyebabkan terdakwa Arif Rahman Arifin kehilangan percaya diri dan dilema moral untuk mengambil tindakan melawan perintah saksi Ferdi Sambo karena tidak adanya faktor dukungan atau belonging. Hal ini secara ilmiah dapat dijelaskan sebagaimana terbukti berdasarkan alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik Dr. Natalia Widiasi yang menyatakan sebagai berikut, bahwa terkait dengan hierarchy of needs diperlukan terpenuhinya unsur perasaan didukung atau belonging
yaitu keadaan di mana seseorang merasa akan didukung dan membuat orang percaya diri untuk mengambil keputusan tertentu, di mana unsur tersebut terbukti tidak terpenuhi karena terdakwa Arif Rahman telah melaporkan isi temuan rekaman DVR, namun tidak mendapat dukungan dari saksi Hendra Kurniawan, sehingga menyebabkan dirinya terpaksa melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Tindakan saudara penuntut umum yang mengutip lampiran petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana disebut di atas merupakan ketidakcermatan karena buktinya dalam fakta terbukti alat bukti surat 12 berupa putusan sidang Komisi Etik Polri, maka diketahui bahwa amar yang dikutip oleh saudara penuntut umum dalam lampiran petikan putusan tersebut berbeda dengan amar putusan yang tercantum dalam bukti putusan KEPP. Adapun letak perbedaan antara petikan